materi manajemen. Sebelum kita memaparkan mengenai materi manajemen tersebut, kita memasuki dulu untuk tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian manajemen. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi manajemen. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkatan manajemen. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi keahlian manajemen. Nah, selanjutnya ada isi materi. Isi materi daripada pembelajaran ini adalah yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua ada fungsi manajemen, yang ketiga ada tingkatan manajemen, dan yang keempat ada keahlian manajemen. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen sendiri di sini diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni secara lebih lengkap agar dapat mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan tentunya melalui proses manajemen tersebut. Selanjutnya ada materi mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Nah, dari yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Dari perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen yang menentukan arah tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan, serta mengembangkan rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Dalam pengorganisasian atau organizing adalah fungsi manajemen ketika seseorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas, proses, serta menentukan siapa yang nantinya akan melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau actuating sendiri merupakan fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Dari pengawasan atau controlling sendiri merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada materi tingkatan manajemen. Materi tingkatan manajemen sendiri ada 3. Yang pertama ada first line manager, yang kedua ada middle line manager, dan yang ketiga ada top manager. Kita akan bahas mengenai satu persatu. Yang pertama ada first line manager. First line manager sendiri merupakan tatanan paling bawah dalam klasifikasi manajemen. Pada tingkatan manajemen ini, manajer memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan dari pekerja-pekerja di luar tingkatan manajerial, seperti produksi dan pelayanan terhadap klien. Selanjutnya ada middle line manager. Dari middle line manager ini merupakan tingkatan dalam klasifikasi manajemen yang menjembatani antara tingkatan first line manager dan dengan top manager, di mana dalam middle line manager ini memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan first line manager dan mempertanggungjawabkannya nanti kepada top manager. Selanjutnya ada top manager yang ketiga. Yang ketiga ini adalah top manager. Jadi top manager ini merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi manajemen. Nah, yaitu memiliki tugas yang meliputi tanggung jawab dan membuat keputusan organisasi serta menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan nantinya. Selanjutnya ada materi mengenai keahlian manajemen. Materi mengenai keahlian manajemen ini di mana semakin tinggi tingkatan manajer, maka output atau hasil yang diharapkan dari peran yang dimilikinya lebih berupa ide, konsep, dan perencanaan. Sementara semakin ke bawah, output yang diharapkan umumnya lebih berupa tindakan atau hal-hal yang bersifat teknis yang diperlukan untuk memastikan jalannya kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Nah, secara lengkapnya di mana keahlian manajemen ini ada 3. Yang pertama ada technical skill, yang kedua ada human skill, dan yang ketiga ada conceptual skill. Kita akan bahas mengenai satu persatu. Yang pertama itu ada technical skill. Technical skill sendiri merupakan pengetahuan mengenai teknik dan skill yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, human skill sendiri adalah pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan semua orang serta membina hubungan dengan semua lapisan organisasi.
Yang terakhir ada conceptual skill, adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan konsep mengenai situasi abstrak atau kompleks yang harus dihadapi oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Nah, setelah pemaparan materi ini terdapat kuis, di mana kuis ini untuk mengukur seberapa paham kita mengenai materi manajemen ini. Tentu ada 3 kuis yang bisa kita kerjakan. Nah, referensi yang saya ambil dari materi ini adalah dari buku ekonomi sendiri, tentunya buku ekonomi kelas 10. Pengembangnya adalah saya sendiri, yaitu Aji Septiani. Kurang lebihnya sekian dari pemaparan materi saya.